Vigor mana ya Vigor? Nah, ini deh. Oke, baik ini Vigor. Nah, ini cuman punten nih penulisan untuk apa namanya? Rumusnya ini teh max C, harusnya max C ada W-nya ya, tapi menghitungnya benar. Sayanya aja yang copy paste dari artikel, ternyata artikel yang saya copy kurang ngetiknya ya. Ya, gak apa-apa. Oke, saya jelaskan dulu ya. Ibu, Waduh, dia izin ngetik. Bu, Ya, itu iya. sama kayak yang di Edling ya Bu ya? Heeh, sama ya kayak yang di Edling. Oh ya, Cuman yang di Edling kayaknya masih kosongan ya. ya betul masih Jadi kosong. udah kalau pikir udah belum ya, Bi? Itunya. Iya, iya kalau ini udah saya isi supaya Oh. saya tinggal jelasin biar Nah, ngebut gitu, biar bisa ngebut. Oke, nah Topsis sama Vicor ini sebenarnya sejalan gitu ya. Oke, nah untuk Vicor itu W-nya harus satu ya. W sama dengan harus satu. Jadi bobot itu harus sama dengan satu. Bagaimana kalau nggak satu? Ya udah tinggal ini dijumlah, jumlahnya ada berapa gitu ya. Tinggal ini bagi jumlah, ini bagi jumlah, ini bagi jumlah, ini bagi jumlah. Pasti nanti akan kalau dijumlahkan satu gitu kan ya. Oh ya ini nih udah ada contohnya ya. Kalau misalkan saat kita wawancara ke narasumber, kadang kan kita tidak ingin memberatkan narasumber juga ya, mereka memberikan kriteria kita ada 10 kriteria. Sementara kita bilang, Pak, kalau misalkan kita berbicara pembobotan nih, Pak, misalkan bla 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 pembobotan apa sih, Mas? Misalkan, aduh, kalau 10 kriteria saya bingung nih kalau harus sama dengan satu. Nah, lebih enak biarkan saja narasumber memberikan bobot misalkan 5, 4, 3 bla 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 gitu ya. Kalau dijumlahkan 16, ya udah tinggal 5 bagi 16, oh 0,3 sekian. Nah, begini ya nanti kalau kita jumlahkan ini pasti sama dengan satu. Oke, gitu ya itu terkait bobot Vicor. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan min max. Min max ini bisa diambil dari topsis juga ya. Mangga mau menggunakan min max pure Vicor diambil dari soal atau teman-teman mau menggunakan dari topsis ya, topsis. Nah, di topsis itu kan kita menentukan min max juga kan? Namanya D positif, ini D negatif. Nah, boleh teman-teman menggunakan eh, tahap 1 sampai 3 dari topsis, masukkan ke sini. Oke, atau mau menggunakan min max dari pure Vicor, boleh ya. Oke ya. Nah, ini max apakah selalu maksimal? Berhubung di sini itu semua benefit, ini benefit ya, ini benefit semua. Ya udah berarti max semua ya. Yang min semua. Bagaimana kalau saya ada kriteria cost? Nah, seperti topsis kemarin, kalau cost berarti di sini ambillah minimumnya. Kalau benefit maksimumnya. Bagaimana di posisi minimum di sini? Nah, kebalikannya. Gitu ya. Oke, berhubung ini saya pukul benefit semua, berarti max semua. Tapi kalau ada kriteria cost, nah seperti topsis kemarin, di sini ambillah minimumnya gitu. Di sini ambil maksimumnya. Oke, nah kemudian setelah kita menggunakan sudah menentukan min max-nya, kita ke normalisasi. Normalisasi rumusnya ini, ya. Bagaimana sih ini Fj plus? Fj plus adalah max, kemudian Fij adalah datanya di sini. Fj plus max-nya, Fj minus itu adalah minimum, ya. Jadi misalkan di sini saya contohin sama dengan Fj plus dipakai kurung ya. Ini max-nya dikurangi FIJ, FIJ otomatis 3 di sini. Kemudian dibagi sama FJ plus, FJ plus adalah maksimum dikurangi dengan FJ strip itu adalah minimum. Oh ya, nanti kalau misalkan teman-teman ada referensi atau buku gitu ya, diperhatikan kok di sini eh, F min artinya positif ya. Nah, ada yang menuliskan eh, F minus itu tanda bintang gitu ya. Ada yang menuliskan F minus ini justru F minus itu tanda bintang, F plusnya itu strip kayak minus gitu ya. Jangan bingung ya. Artinya sama. Cuman mereka ada yang menuliskan F minus tanda bintang, F plus justru F strip gitu. Oke, nah seperti ini ya.
Contohnya, kalau teman-teman mau tarik ke bawah, tinggal di F4 aja. Mana sel yang tidak mau berubah? Otomatis kan B17, B17, B18, F4. Ya, kalau mau ditarik ke bawah. Oke, nah itu untuk normalisasi. Kemudian setelah normalisasi, normalisasi terbobot always ya. Kalau namanya normalisasi terbobot adalah hasil normalisasi kali bobot. Nih, oke ya, misalkan di sini sama dengan normalisasi kalikan bobot. Bobotnya di sini. Nah, kalau misalkan tinggal tarik ke bawah, bobot di F4. Gitu ya. Oke, nah sudah, misalkan semua sudah kita tentukan normalisasi terbobot, kemudian kita tentukan utility measure-nya dan juga regret measure-nya. Utility measure dari mana sih? Kita lihat rumusnya. Di sini adalah sama dengan ini harusnya turun ke C ini ya. Ini kegeser ya. Saya juga cuma ambil dari artikel soalnya ternyata nulisnya gini. Ini sebenarnya SI di Adlink sudah saya benerin nih. Jadi sigma NJJ sama dengan satu, maksudnya gitu ya. Nah, WJ kemudian FJ plus min FIJ dibagi FJ plus min FIJ. Kira-kira ini kita sudah menghitung belum ini? Yang WJ kali ini. Sudah menghitung belum ini tadi? Sudah. Yang mana sih? Nah, ini tadi nih. Normalisasi kali bobot. Ini normalisasi, ini bobot. Udah nih, udah kita hitung. Terus gimana nih utility measure-nya? Kita lihat di sini sigma. Oh, sigma kita yang belum. Berarti utility measure atau S-nya ini adalah jumlah dari ini. Oke, ya. Jadi S-nya utility measure jumlah dari masing-masing alternatif. Oke, kemudian R-nya dari mana? Regret measure-nya. Regret measure-nya kita lihat. Nah, ini rumusnya kurang W di depan sini ya. Harusnya max J W kali normalisasi. W kali normalisasi, apakah sudah menghitung? Sudah. Nah, ini tadi, ini W kali normalisasi. Terus apalagi max-nya? Oh, berarti regret measure adalah mencari max-nya. Nilai dari maksimum per alternatif ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal tarik ke bawah aja gitu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita sebenarnya langsung menentukan Q ini. Nah, Q ini bagaimana rumusnya? Ini Q-nya. Teman-teman nggak harus pakai dua tabel ini, nggak apa-apa ya, langsung Q itu boleh. Kalau misalkan dirasa dua tabel malah kepanjangan, Bu, boleh langsung di sini dimasukkan rumus ini. V, V di sini optional, teman-teman boleh menggunakan 0,3 boleh, mau 0,5 boleh, 0,7 boleh, tapi yang sering dipakai adalah 0,5. Kenapa? Karena memang tengah-tengah ya, 50-50. Oke, nah V misalkan saya pakainya 0,5. 0,5 dikalikan dengan SI main SI strip. Apa sih SI? Ini utility measure. Nih. Kemudian S minus mana? S minus itu adalah S minimumnya. Daripada saya menggunakan kurang min, strip up min, kemudian blok, kita kasih aja di sini S min. Ya. Jadi saya contohin aja sama dengan saya menggunakan 0,5 gitu ya misalnya ya kali. Oke, kemudian SI katakanlah PTEX ini dikurangi S minus atau S minimum, kemudian dibagi dari selisih S maksimum dikurangi S minimum. Oke ya, nanti kalau misalkan tinggal tarik ke bawah otomatis di F4 yang selnya tidak boleh jalan, yaitu sel G berapa nih? G40 sama G41. Oke, nah sudah dapat 0,5 ya. Kemudian yang satu main V itu sama. Sama caranya hanya saja di sini adalah untuk wilayahnya regret measure ini ya. Nih ya, satu main V berhubung kita menggunakan 0,5 jadi ya sama aja 0,5 kali RI 0,4 dikurangi R minus dibagi selisih R plus dikurangi R minus.
Oke, ketemunya ini barulah ini digabung gitu ya. Jadi 0,5 tambah 0,5 sesuai rumus bahwa V dikalikan dengan utility measure ditambah dengan satu main V dikalikan regret measure. Oke, kalau begitu sudah ketemu Q-nya. Kemudian bagaimana kita ranking? Ranking di Vicor itu berbeda dengan ranking yang metode kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menentukan ranking adalah yang terbesar atau semakin besar itu semakin rankingnya bagus gitu ya atau semakin prioritas. Di Vicor kebalikannya. Yang kita cari adalah nilai yang dari terkecil. Jadi terkecil itu ranking satu, terbesar justru ranking terakhir. Bedanya apa dengan rumus rank kemarin? Kalau kemarin kita pakai descending, ini kita pakai ascending, yaitu satu ini nih, ya, nih. Kalau biasanya kita pakai nol kan, karena memang nilai terbesar itu yang ranking satu. Tapi kalau di sini ranking, nilai terkecil dialah ranking satu, gitu ya. Jadi berbeda dengan metode-metode yang selama ini kita pelajari. Nah, kalau Vicor tidak sampai di sini, kita harus cek dulu nih, apakah ini udah acceptable gitu ya, udah acceptable atau belum? Cara ngeceknya bagaimana? Ranking kita ini udah acceptable atau belum? Kita bandingkan antara selisih ranking satu dan ranking 2 ini dengan DQ-nya ya. Nah, DQ-nya bagaimana? DQ-nya adalah ini. Satu dibagi M min satu. M-nya kita ada berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Berarti 7 kurangi satu 6. Satu dibagi 6. Nah, DQ-nya kita satu dibagi 6. Nah, ini ya, satu dibagi 6. Kemudian bagaimana Q-nya? Selisihnya itu mana sih? Nah, selisihnya adalah ranking 2 dengan ranking satu. Ya, kita lihat di sini ranking 2 0,285, ranking satunya adalah 0 gitu ya. Oke. Nah, berarti ya tetap aja 0,285. Apakah 0,285 itu lebih dari DQ-nya? Oh iya, ternyata lebih dari. Berarti ini sudah selesai. Ini sudah acceptable. Gitu ya, sudah bisa diterima ranking ini. Kalau belum bagaimana? Nah, kalau belum, nanti di slide saya itu ada cara menentukan bagaimana kalau misalkan belum lebih dari DQ. Gitu ya. Nanti pasti akan ketemu iya soalnya apa akan dibalik nanti. Gitu ya. Nah, ini adalah Vicor. Bedanya adalah yang paling terasa di ranking, jangan lupa ya, yang diutamakan adalah justru nilai Q yang paling kecil. Nah, ini tuh kalau misalkan apa? Cost-nya teh atau benefit semua kayak gini nih, hasilnya akan sejalan dengan topsis ya. Makanya di min max ini teman-teman boleh digantikan dengan yang tahap 1 sampai 3 topsis. Seperti itu. Oke, dari Vicor mungkin ada yang mau ditanyakan kah? Mohon di-share aja itunya, Bu. Hmm, Contohnya. Mudah-mudahan. ini perhitungannya. Oke, boleh. Punten Iya, ya. Bu mau banget. Nanti Barusan Oke. Pak Sunardi rumus-rumusnya juga. mau Kayaknya mau ngikutin ini Bu ibu Bu mau barusan. mengimbangi tapi nggak kekejar katanya Bu. Oh, Iya, oh, oke baik. Nanti saya share juga yang sudah ada iya, isinya gitu mungkin ya. Sama iya, saya carikan deh video YouTube-nya gitu ya punya siapa ya. Nanti saya coba cari-cari deh yang eh Sesuai gitu apa ya. ya, ya yang step by step gitu-gitu ya. Oke, punten ya oke, ini Bu. ini kurang W ya di Biasanya sini Bu, ya. Bu Desima ya yang suka videoin. Nanti mah Ibu rekam aja ya. Oke, punten ya. Ini jangan lupa kurang W-nya ya ini ya. Harusnya di sini max C W kali bla 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 gitu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk pertemuan kita hari ini, oh ya, ada yang mau ditanyakan atau disarankan tidak ini? Eh, izin Bu, Ya, saya Bu, ya bagaimana Pak maaf Ali? Bu kan saya kan belum kirim tugas ya Bu. Mm-mm. Nah tadi saya udah lihat tugasnya udah, soalnya nggak ada. Soalnya udah pada ditutup ya tugasnya. Oh gitu, Untuk nanti ngirim saya buka. tugas kembali gimana Bu? Oh, nanti saya Oh iya. update untuk batas waktunya. Nanti saya update untuk batas waktunya berarti dari tugas pertama ya. Nanti saya update semua deh, insya Siap. Allah ya. Kalau misalkan saya lupa, ingetin aja lah.
japri aja saya ya. Saya kadang-kadang kalau nggak langsung dilakukan Baik, atau Bu. pas habis ini saya kan harus ke agenda berikutnya ya. Nah, udahlah. Nanti Siap. ujung-ujungnya saya sendiri lupa, ingetin aja saya ya. Oke, baik, nanti saya buka untuk batas waktu ya, saya update. Oke, ada lagi kah Siap. yang ingin Terima kasih, ditanyakan? Bu. Ini Sami-sami. Ya, tentang jurnal kalau itu kapan itu Bu Ten- dikumpulkan Bu? Kalau jurnal Punten tentang jurnal bagaimana? kita harus buat jurnal juga ya Bu. Soalnya di perpustakaan pernah lihat itu ada jurnal. Oh iya, jadi nanti setelah skripsi teman-teman buat jurnal. Nanti ada apa namanya? Peraturannya jurnal itu di kita apa saja, kemudian halamannya itu berapa. Nah, nanti ada ketentuannya. Setelah skripsi nanti teman-teman harus buat jurnal. Itu wajib Bu, Ya, wajib itu hukum. soalnya nanti akan diterbitkan juga di kampus. Ya, saya pernah lihat di kampus. Jurnal Pak Suruwardi. Senardi. Kalau ini sudah presensi bukan belum Bu? Presensi belum, nanti Oh, saya belum. ambilkan dari screenshot. Nah, hanya saja screenshot tadi eh, waktu masih ada lengkap ya. Tadi ada 19 apa partisipan, kalau sekarang kan udah 18 ya. Hmm. Oke, nanti kalau misalkan dirasa, Bu, saya hadir nih, tapi kok nggak kok masih merah ya? Nah, mungkin pas saya print screen atau screenshot, pas nggak ada gitu ya. Jadi nggak muncul di rekapan saya. Nah, sampaikan saja gitu ya, konfirmasi saja ya. Oke, nanti saya absenin. Oke, baik ya. Pertemuan minggu depan kita insya Allah offline. Nanti ada soal yang kita acak, kemudian soalnya seperti apa, mirip dengan kisi-kisi yang sudah saya kasih gitu ya. Oke, teman-teman, tapi tidak bisa milih, nanti kita acak aja gitu ya. Oke, bagi yang ingin mengumpulkan tugas atau perbaikan UTS, mangga. Nah, UTS itu ada yang mengumpulkan nilainya udah bagus, tapi ngumpulin lagi, nggak usah ya, yang nilainya udah bagus di atas 70, eh, ya di Oh, atas tadi 70 lah. Nggak usah. tadi kemarin udah ngumpulin Bu, Basit udah ngumpulin. Iya udah, udah. Alhamdulillah. Iya udah. Jadi yang di bawah 70 aja kalau mau perbaikan boleh. Kalau yang di atas 70 Yang nggak usah, nggak 90 apa-apa. jangan ya, Pak Senardi jangan. Bisa Udah Iya. ngirim Bu, bisa. kemarin udah ngirim perbaikan Bu. Pak Sunardi Eh, 90.000. Tuh, Senardi Pak Senardi nih. iya, oke, baik. Nanti kalau ada waktu, Bikin buat tim nih Bu, tim ini. tim tim perancang oke. ini tim ini. Ibu, Iya, berarti nanti UAS itu ada berapa metode, Bu? ada sekitar 4 ya berarti ya. Jadi Fazi itu boleh Sukamoto, boleh Mamdani, karena